Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat di atas terambil dari kitab Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mendengar Suara Gembala, ditulis oleh Win Collier. Mari kita mulai kisah inspiratif. Sewaktu kecil saya tinggal di sebuah peternakan di Tennessee dan kerap menghabiskan sore hari yang indah bersama seorang sahabat. Kami pergi menjelajahi hutan, menunggang kuda poni, mengunjungi arena rodeo, dan masuk ke lumbung untuk menonton para koboi melatih kuda mereka. Namun,
Setiap kali mendengar siulan ayah saya, suara jernih yang membelah angin dan bunyi-bunyian lainnya, saya akan segera menghentikan apapun yang sedang saya lakukan dan pulang ke rumah. Sinyal yang diberikannya sangat jelas, dan saya tahu ayah telah memanggil saya. Hingga beberapa dekade kemudian, saya masih mengenali suara siulan itu. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa Dia adalah Sang Gembala, dan para pengikutnya adalah domba-dombanya. Domba-domba mendengarkan suara gembala, katanya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saat banyak pemimpin dan pengajar berusaha menyesatkan murid-murid Kristus dengan otoritas mereka, Yesus menyatakan bahwa suaranya yang penuh kasih masih dapat didengar dengan jelas, karena berbeda dengan suara-suara lainnya. Domba-domba itu mengikuti Sang Gembala, karena mereka mengenal suaranya. Kiranya kita mendengarkan suara Yesus dengan saksama dan tidak mengabaikannya dalam kebodohan kita, karena kebenaran dasarnya tidak berubah. Sang Gembala berbicara dengan jelas, dan domba-dombanya mendengarkan suaranya, entah lewat sepenggal ayat kitab suci, ucapan seorang saudara seiman, atau gerakan hati dari Roh Kudus. Yesus masih berbicara, dan kita perlu mendengarkannya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, menurut Anda, mengapa Anda sulit mendengar suara Allah? Apa yang sedang Sang Gembala katakan kepada Anda hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Sebagian besar pengajaran Yesus sangat membumi dan praktis, sehingga wajar apabila orang terpikat dengannya. Kita melihat hal ini dalam Yohanes 10 ketika Kristus berbicara tentang penggembalaan dan domba, yang dipahami secara umum dalam kehidupan orang Israel kuno. Gambaran itu juga menggemakan kembali hubungan umat Israel dengan Allah di masa silam. Dalam Perjanjian Lama, Mazmur 23 ayat 1 yang pertama-tama melukiskan Allah sebagai gembala umat Israel. Tema tersebut kembali muncul dalam Yeremia 23 ayat 1-8, Yehezkiel 34, dan Zaharia 10 ayat 2-12. Yesus juga mengangkat tema gembala atau domba di Lukas 15 dalam ketiga perumpamaannya tentang sesuatu yang hilang, domba, dirham, dan anak. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Kalimat yang diucapkan oleh Yesus dalam nas hari ini menjadi pengakuan paling dahsyat yang pernah diucapkan oleh seseorang yang pernah hidup di dunia. Banyak filsuf, tokoh agama, negarawan, ilmuwan dan seniman terkenal dunia menorehkan kata-kata yang dianggap sebagai kata-kata bijak dan memotivasi. Namun kata-kata mereka tidak memiliki makna yang sama dibandingkan dengan apa yang diucapkan oleh Yesus sebagaimana dikutip oleh penulis Injil Yohanes. Pengakuan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup diucapkan oleh Yesus sendiri. Sebuah sebutan atau gelar yang dia sandang yang menunjukkan bahwa dialah sesungguhnya satu-satunya perantara jalan kepada Bapa di surga, yaitu jalan keselamatan kekal bagi yang percaya kepada Dia. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Dia adalah juga kebenaran sebab semua firman yang diucapkannya dalam Alkitab berisi kebenaran adanya. Kebenaran yang menguduskan manusia dari dosa sehingga memperoleh pengampunan dan diperdamaikan kembali dengan Allah. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Mengenal Dia secara pribadi, mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meninggalkan dosa dan mengimani kebenaran firman-Nya dalam Alkitab akan membawa siapapun kepada kekekalan hidup yang disediakannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa maksud dari perkataan Yesus ini? Pertama, sebagai jalan, Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11 menulis, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia adalah gembala yang membuka jalan bagi domba-dombanya. Dia memanggil nama domba-dombanya dan domba-dombanya mengikuti Dia karena mengenal suaranya. Oleh sebab itu nama kita harus terdaftar dalam kitab kehidupan di sorga." Pada ayat 3-5 dikatakan, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi jika kita mau tahu jalan ke rumah Bapa, kita harus mendengar suara gembala, yaitu firman Tuhan, dan mengikuti Dia. Kedua, sebagai kebenaran, Yesus sudah rela menjadi korban sebagai anak domba. Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 29 memperkenalkan pribadi Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Dia yang tidak berdosa sudah menjadi korban bagi kita supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh Allah." Surat 2 Korintus 5 ayat 21 menyebutkan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ketiga, sebagai hidup, Yesus adalah roti hidup. Firman Tuhan mengatakan bahwa roti hidup yang Dia berikan adalah daging-Nya sendiri. Sehingga setiap kita yang memakan daging dan meminum darah-Nya, maka kita akan hidup. Daging dan darah-Nya bagi kita sekarang adalah setiap kali kita menerima perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah-Nya. Yohanes 6 ayat 48-57 menulis, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Dia sudah membuka jalan bagi kita untuk sampai kepada rumah Bapa di sorga. Dia sudah menjadi jalan, kebenaran dan hidup bagi kita. Oleh sebab itu kita harus bekerja,
percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah untuk menjadi pengantara bagi kita. Karena itu, marilah kita tetap percaya kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Domba-dombaku mendengar dan mengenal suaraku. Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Perkataan ini merupakan ucapan Yesus sendiri. Yesus mengatakan bahwa domba-dombanya mengenal dan mendengar suaranya. Yesus mengatakan bahwa domba-dombanya mengenali suaranya dan mereka tidak mengenali suara orang asing. Namun sepertinya apa yang Yesus katakan jauh berbeda dengan kenyataan yang ada. Kebanyakan orang dapat mengenali dengan jelas suara iblis, suara dunia, dan suara daging mereka. Namun kesulitan mengenali suara Tuhan. Ini sungguh tidak normal. Dalam perumpamaan di atas, Yesus menggambarkan domba-dombanya memiliki pendengaran yang sangat sensitif terhadap suaranya dan sangat kesulitan mendengarkan suara yang lain. Ini yang normal. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kenyataannya yang kita temui begitu berbeda dengan apa yang Yesus katakan? Satu hal yang pasti, kita dapat meyakini bahwa yang salah bukanlah Tuhan tidak berbicara kepada kita, melainkan kita yang tidak mendengarkan suaranya. Yesus berbicara kepada kita melalui berbagai cara, namun seringkali kita melewatkannya. Setiap hari Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, tetapi karena berbagai kesibukan, kita tidak menyadari hal tersebut. Tuhan berbicara melalui firman-Nya, tetapi hanya sedikit orang yang meluangkan waktu untuk membaca, mempelajari, dan merenungkannya. Selebihnya, terlalu sibuk menonton televisi, main games, main internet, berolahraga, jalan-jalan, makan-makan, dan melakukan ribuan hal lainnya. Tidak heran jika orang-orang seperti ini begitu kesulitan mengenali suara Tuhan pada saat Dia berbicara. Yesus telah melengkapi kita dengan telinga untuk mendengarkan suaranya. Kita hanya perlu meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Tidak butuh waktu lama sampai suatu saat kita dapat mengenali suaranya yang lembut dan menuntun kita ke padang yang berumput hijau. Karena itu, marilah kita, setiap hari, duduk diam mendengarkan suaranya dan sementara kita mendengarkan suaranya, katakan tidak kepada yang lain. Apa artinya, domba-dombaku mendengarkan suaraku? Salah satu gambaran Yesus yang paling informatif dalam Alkitab adalah sebagai gembala yang baik. Bagian dari gambaran itu melibatkan kepemimpinannya atau kekuasaannya atas kawanan domba. Yesus mengungkapkan peran itu dengan mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Hanya domba Tuhan yang sejati yang mengikuti dan menaati Dia karena mereka mengenal dan mengenali suaranya. Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku kenal mereka dan mereka mengikut aku. Dalam Yohanes 10 ayat 1-30, ketika Yesus menghadapi perlawanan yang semakin besar dari musuh-musuhnya, Dia mendekatkan para pengikutnya dengan memperkenalkan mereka kepada pemimpin yang baik hati dan penuh perhatian yang Dia wujudkan, gembala yang baik. Yesus ingin murid-muridnya menyadari bahwa Dia tidak seperti para pemimpin agama yang kejam dan selalu berkonflik dengan Dia dan pelayanannya. Dia menunjukkan kepada mereka bahwa mereka harus mengikuti Dia seperti domba mengikuti gembalanya. Dalam ilustrasi ini,
Kandang penggembalaan melambangkan tempat yang aman, tempat berlindung bagi keluarga Allah. Tidak seorang pun dapat masuk ke dalam kandang kecuali melalui gembala yang baik. Dia sendiri yang menentukan siapa yang boleh masuk. Dia melindungi domba-dombanya dan memimpin mereka, dan bahkan menyerahkan nyawanya bagi mereka. Hanya domba sejati yang mengikuti kepemimpinannya. Setelah ia mengumpulkan kawanan dombanya, ia berjalan di depan mereka, dan mereka mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Kristus memimpin dengan memberi contoh. Kehidupannya menggambarkan bagaimana kita seharusnya hidup. Dia tidak perlu mendorong kita untuk mengikuti dia, tetapi membimbing kita dengan berjalan di depan kita, dan domba-dombanya mendengar suaranya, yaitu kita mengenal suaranya dan mengenali dia sebagai pemimpin kita. Pernyataan sederhana yang diucapkan domba-dombaku mendengar suaraku penuh dengan doktrin Kristiani. Ini mengungkapkan keintiman pribadi antara gembala dan dombanya. Pada abad pertama, satu kandang domba dapat menampung banyak kawanan domba, sehingga penting bagi domba untuk mengetahui dan mengenali suara gembalanya sendiri. Harus ada keakraban yang jelas antara domba dan gembala agar domba merasa aman dan mengetahui suara mana yang harus diikuti. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Mengenal suara Tuhan menunjukkan pengetahuan berdasarkan pengalaman melalui hubungan dengannya. Domba-dombaku mendengar suaraku juga menyoroti panggilan Yesus Kristus yang membawa orang-orang percaya ke dalam kehidupan persekutuan yang baru dan berkelimpahan dengannya. Yesus sebagai gembala yang baik memanggil kita dengan nama dan Dia mengenal nama kita. Domba-dombaku mendengar suaraku berbicara tentang mereka yang mendengarkan dengan perhatian penuh. Ketaatan pendengaran seperti ini menghasilkan iman. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma, iman timbul dari pendengaran akan pemberitaan, dan pemberitaan itu terdengar melalui pemberitaan tentang Kristus. Salah satu cara utama kita mendengar suara Tuhan adalah melalui firman Tuhan. Dengan mendengarkan suaranya dalam kitab suci, kita mengenal Dia, dan mengenal Dia menghasilkan iman, dan iman itu membuat kita mengikuti dan taat. 1 Yohanes 2 ayat 3-6 menjelaskan bahwa mengenal Allah berarti menaatinya. Kita tahu bahwa kita telah mengenal Dia jika kita menaati perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku kenal Dia," tetapi tidak menuruti perintahnya, maka dialah pendusta, dan kebenaran tidak ada pada orang itu. Tetapi jika seseorang menaati firman-Nya, kasih kepada Tuhan benar-benar menjadi sempurna dalam diri mereka. Beginilah cara kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengaku hidup di dalam Dia, ia harus hidup seperti Yesus. Domba sejati mengenal suara Tuhan dan membuktikannya dengan menaati perintah-Nya. Mereka hidup seperti Yesus. Dombaku menegaskan bahwa ada domba sejati dan domba palsu. Domba sejati mengetahui, mendengarkan, dan menaati suara gembala yang baik. Domba palsu tidak peduli. Dombaku juga menyampaikan realitas persatuan kita dengan Kristus. Tetapi siapa yang bersatu dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia, kita adalah milik gembala yang baik. Mengenai domba-dombanya, Yesus berkata, "Aku memberi mereka hidup yang kekal dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya."
tak seorang pun akan merebutnya dari tanganku. Bapa-Ku, yang telah memberikannya kepadaku, lebih besar dari semuanya, tak seorang pun dapat merebutnya dari tangan Bapa-Ku. Aku dan Bapa adalah satu. Mereka yang menjadi milik gembala yang baik adalah milik Allah Bapa. Mereka adalah miliknya selamanya. Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk memberikan kehidupan kekal kepada para pengikutnya, dan mereka aman dalam kandang dombanya selama-lamanya. Gembala yang baik berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Domba-domba ini telah mendengar panggilan Kristus untuk masuk ke dalam kandang penggembalaan. Oleh kasih karunia, Gembala yang baik telah menyelamatkan mereka melalui iman, dan sekarang mereka menjadi bagian keluarga Allah selamanya. Apa maksud Yesus saat Dia menjanjikan kehidupan yang berkelimpahan? Di Injil Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Tidak seperti pencuri, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan karena alasan yang egois. Dia datang untuk memberi, bukan untuk mengambil. Dia datang sehingga manusia bisa memiliki hidup yang bermakna, memiliki tujuan, penuh sukacita, dan bersifat kekal di dalam Dia. Kita menerima hidup yang berkelimpahan saat kita menerimanya sebagai juru selamat. Kata berkelimpahan ini dalam bahasa Yunani adalah perison, yang berarti sangat, sangat tinggi, melampaui ukuran, lebih, berlebihan, kuantitas yang begitu melimpah dan jauh melebihi apa yang bisa diharapkan atau diantisipasi oleh seseorang. Singkatnya, Yesus menjanjikan kita kehidupan yang jauh lebih baik, lebih daripada yang dapat kita bayangkan, seperti yang diingatkan oleh 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Rasul Paulus menyatakan bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Dia melakukannya dengan kuasa-Nya, kuasa yang bekerja di dalam kita jika kita merupakan milik kepunyaan-Nya. Sebelum kita mulai membayangkan rumah mewah, mobil mahal, kapal pesiar, dan kelimpahan uang, kita perlu berhenti sejenak dan berpikir tentang apa yang Yesus ajarkan mengenai kehidupan yang berkelimpahan ini. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kekayaan, prestise, posisi, dan kekuasaan di dunia ini bukanlah prioritas Allah bagi kita. Dalam hal status ekonomi, akademik, dan sosial, kebanyakan orang Kristen tidak berasal dari kelas yang istimewa. Jelas bahwa kelimpahan materi bukan bagian dari hidup yang berkelimpahan. Jika itu yang terjadi, Yesus akan menjadi manusia yang paling kaya. Justru konsep hidup berkelimpahan yang benar dan alkitabiah adalah kebalikannya. Hidup berkelimpahan adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang dimulai saat kita datang kepada Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat, sehingga berlangsung untuk selamanya. Definisi kehidupan yang alkitabiah, khususnya kehidupan yang kekal, disebutkan oleh Yesus sendiri. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Definisi ini tidak menyebutkan mengenai panjangnya umur, kesehatan, kesejahteraan, keluarga, ataupun pekerjaan. Bahkan, satu-satunya yang disebutkan adalah pengetahuan tentang Allah, yang merupakan kunci bagi seseorang untuk berjalan menuju hidup yang benar-benar berkelimpahan. Apakah hidup berkelimpahan itu? Pertama, berkelimpahan dalam arti berkelimpahan dalam hal-hal spiritual, bukan material. Bahkan, Allah tidak terlalu peduli dengan keadaan fisik dari kehidupan kita. Dia meyakinkan kita bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kita makan atau pakai. Berkat jasmani bisa menjadi bagian dari kehidupan yang berpusat pada Allah. Bisa juga tidak, baik kekayaan atau kemiskinan tidak bisa menjadi indikasi yang pasti bahwa kita sedang berdiri bersama-sama dengan Allah. Salomo diberkati dengan materi yang begitu melimpah. Namun semuanya itu sama sekali tidak berarti dan sia-sia. Paulus, di sisi lain, justru merasakan kepuasan dan sukacita dengan kondisi fisik yang dimilikinya. Kedua, hidup yang kekal itu, kehidupan sebagai orang Kristen benar-benar berkaitan dengan seberapa dekat hubungan kita dengan Allah. Sama sekali tidak ditentukan oleh lamanya kita menjadi orang Kristen. Inilah mengapa, setelah kita bertobat dan menerima karunia Roh Kudus, kita dikatakan telah memiliki kehidupan kekal, meskipun tentu saja tidak sepenuhnya. Panjangnya kehidupan di bumi tidak identik dengan hidup yang berkelimpahan. Pada akhirnya, kehidupan orang Kristen berkutat di sekitar pernyataan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup berkelimpahan merupakan proses yang berkelanjutan dari pembelajaran, melakukan firman, dan pendewasaan rohani, termasuk juga dalam menghadapi kegagalan, pemulihan, penyesuaian, penderitaan, dan kemenangan. Karena dalam kondisi kita saat ini, kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Suatu hari nanti, kita akan bertemu muka dengan Allah. Kita akan mengenal Dia sepenuhnya, sebagaimana kita akan dikenal sepenuhnya. Kita tidak akan lagi bergumul dengan dosa dan keraguan. Inilah saat digenapinya kehidupan yang berkelimpahan itu. Meskipun kita secara alami menginginkan materi, sebagai orang Kristen, sudut pandang kita terhadap kehidupan ini harus dirombak. Sama seperti kita menjadi ciptaan yang baru ketika datang kepada Kristus. Maka pemahaman kita tentang kelimpahan harus diperbaharui. Hidup berkelimpahan yang benar dan alkitabiah berarti berkelimpahan dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seluruh buah-buah roh, bukannya berkelimpahan dengan materi. Hidup berkelimpahan berarti hidup yang kekal, dan karenanya, minat kita pun seharusnya terfokus pada hal-hal yang kekal, dan bukan hal-hal yang sementara. Paulus menasihati kita, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yesus berkata, "Kalau begitu aku akan mengatakan dengan jelas kepada mereka, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Hai kamu orang-orang yang berbuat jahat." Rasanya aneh mendengar Tuhan kita yang Maha Tahu berkata bahwa ada sesuatu atau seseorang yang tidak Dia ketahui.
Yesus di sini tidak merujuk pada pengetahuan intelektual, tetapi pada pengetahuan relasional. Untuk memahami sebuah ayat, selalu dimulai dengan konteksnya. Yesus mengakhiri khotbahnya di bukit dengan peringatan terakhir tentang iman yang sejati. Yesus meramalkan bahwa nabi-nabi Kristen palsu akan datang seperti serigala berbulu domba. Mereka mungkin menggunakan perkataan Tuhan yang benar dan bahkan memperlihatkan kuasa yang mengesankan, namun mereka tidak akan menjadi milik Tuhan. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan hanya dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan nama-Mu dan dengan nama-Mu mengusir setan dan melakukan banyak mukjizat dengan nama-Mu? Lalu aku akan mengatakan kepada mereka dengan jelas, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai kamu para pelaku kejahatan. Dalam kata-kata Yesus pada hari penghakiman, kita melihat beberapa kebenaran penting, bukan pernyataan lisan bahwa seseorang mengikuti Yesus yang menyelamatkan. Kekristenan nominal tidak bisa menyelamatkan, juga. Ini bukanlah demonstrasi wawasan rohani atau kuasa yang menyelamatkan. Seseorang mungkin tampak seperti orang Kristen di mata orang lain, namun tetap menjadi pelaku kejahatan di mata Tuhan dan dijauhkan dari hadirat-Nya. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa dan mengenal Tuhan yang akan masuk surga. Lalu, apa kehendak Bapa? Beberapa pria pernah datang kepada Yesus dengan pertanyaan tentang apa yang Allah tuntut dari mereka. Mereka bertanya kepadanya, apakah yang harus kami lakukan untuk melakukan pekerjaan yang Allah tuntut? Yesus menjawab, pekerjaan Allah adalah ini, percaya kepada Dia yang diutusnya. Allah ingin kita beriman kepada Anak-Nya. Inilah perintahnya, percaya kepada nama Anak-Nya, Yesus Kristus. Mereka yang dilahirkan kembali karena iman kepada Kristus akan menghasilkan perbuatan baik untuk kemuliaan Allah. Ketika Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, kepada murid-murid yang berpura-pura, yang Dia maksudkan adalah Dia tidak pernah mengakui mereka sebagai murid sejati atau sahabat-sahabatnya. Dia tidak pernah memiliki kesamaan atau menyetujui mereka. Mereka bukan sanak keluarganya. Kristus tidak berdiam di dalam hati mereka, dan pikirannya pun tidak ada di dalam mereka. Dalam semua hal ini dan lebih banyak lagi, Yesus tidak pernah mengenal mereka. Perhatikan bahwa Yesus tidak memutuskan hubungan di sini, tidak pernah ada hubungan yang terputus. Meskipun kata-kata mereka terdengar muluk-muluk dan semangat keagamaan mereka terlihat mencolok, mereka tidak memiliki keintiman dengan Kristus. Jadi ternyata yang penting bukanlah kita mengenal Tuhan pada tingkat tertentu, tapi Tuhan mengenal kita. Seperti yang Paulus jelaskan, barang siapa mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tuhan menggembalakan kawanan dombanya seperti seorang gembala, dan Dia mengetahui siapa domba-dombanya. Kata-kata sedih, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu yang melakukan kejahatan. Dalam Matius 7 ayat 23 menunjukkan bahwa Yesus memang Maha Tahu. Dia tidak mengenal mereka seperti yang Dia ketahui jika mereka adalah pengikut-Nya, namun Dia mengetahui hati mereka. Mereka penuh dengan kejahatan.
Kutukan Yesaya terhadap kemunafikan sangat cocok dengan kelompok ini. Bangsa ini datang mendekati aku dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Para pelaku kejahatan yang Yesus tidak kenal adalah orang Kristen palsu, guru palsu, dan penganut agama palsu. Mereka yang disuruh menjauh dari hadirat Tuhan tidak akan mengambil bagian dalam nikmat kerajaan. Di luar ada anjing-anjing, orang-orang yang mengamalkan ilmu gaib, orang-orang yang tidak bermoral, para pembunuh, para penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dan melakukan kebatilan. Mereka akan dilemparkan ke dalam kegelapan, di mana akan ada tangisan dan kertakan gigi. Orang-orang Kristen palsu yang menurut Yesus tidak pernah ia kenal tidak akan menghasilkan buah roh. Sebaliknya, mereka akan menghasilkan hal yang sebaliknya, yaitu perbuatan daging. Yesus memperingatkan bahwa suatu hari Dia akan memberitahu sekelompok praktisi agama, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Tuhan tidak senang mengirim manusia ke neraka. Namun mereka yang disuruh pergi telah menolak tujuan dan rencana kekal Allah bagi hidup mereka. Mereka telah menolak terang Injil, dan memilih kegelapan, karena perbuatan mereka jahat. Pada saat penghakiman, mereka mencoba membenarkan diri mereka sendiri sebagai orang yang layak masuk surga berdasarkan perbuatan mereka. Namun tidak seorang pun akan dibenarkan karena perbuatannya sendiri. Meskipun mengaku melakukan semua pekerjaan baik ini dalam nama Kristus, mereka gagal melakukan satu-satunya pekerjaan Allah yang penting, beriman kepada Dia yang diutus. Maka Yesus, Hakim yang adil, menghukum mereka untuk terpisah selamanya darinya. Aku datang membawa hidup dan kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b berkata, Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalimat itu bukan hanya sekedar janji. Kalimat itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sekaligus Dia jalani, Dia hidupi dan Dia buktikan nyata di dalam hidup ini. Dan apa yang kita lihat dari hidupnya selalu menjadi inspirasi dan keindahan bukan saja kepada para pengikutnya tetapi juga bagi orang-orang lain yang bukan Kristen namun sangat mengagumi hidup dan ajaran Yesus Kristus. Mahatma Gandhi salah satu tokoh yang sangat mengagumi ajaran Yesus, khususnya ajaran khotbah di bukit, yang memegang prinsip perjuangannya dari sana, bukan dengan kekerasan, kekuatan, kehebatan, tetapi dengan karakter dan pengorbanan diri dan dengan hidup bersahaja. Yohanes mengkontraskan kedatangan Yesus dan kedatangan Musa. Musa datang dan Musa memberikan hukum Taurat. Inti dari hukum Taurat tidak lain dan tidak bukan adalah jika engkau lakukan dan jalani seluruh hukum itu dengan tidak bercacat cela, maka engkau akan hidup. Tetapi Anak Allah Yesus Kristus datang memberikan hidup dan kelimpahan. Kita akan hidup berkelimpahan jikalau kita mendasari hidup kita dengan fondasi yang benar ini. Yesus Kristus memberikan janji ini kepada murid-muridnya di dalam konteks Ia sedang memperbandingkan gembala yang palsu dengan gembala yang sejati. Gembala palsu adalah gembala yang lari menyelamatkan diri ketika kesulitan datang. Gembala itu melayani karena upah bayaran. Gembala yang palsu mencari keuntungan dari domba-dombanya. Tetapi kontras dengan Kristus gembala yang sejati, yang memberikan janji dan yang akan menepatinya. Janji itu keluar dari mulut gembala yang sejati.
Demi untuk menggenapkan janji itu ia bahkan rela menyerahkan nyawanya demi supaya domba-dombanya hidup. Gembala yang sejati selalu berjalan di depan, dia akan mengarahkan kita lebih jauh. Domba-domba itu mengikutinya selangkah demi selangkah. Saat melewati lembah yang kelam, berjalan di setapak yang keras dan berbatu tajam, kita tetap percaya gembala kita senantiasa ada di depan dan memimpin kita di dalam perjalanan yang sulit itu. Kelimpahan apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Ia memampukan kita mengerti Allah itu seperti apa. Dalam Yohanes 14, murid-murid yang gelisah dan khawatir meminta Yesus menunjukkan Allah Bapa kepada mereka. Yesus menjawab, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Kalimat itu menyentak hati murid-murid. Ada perjalanan bersama Yesus tetapi pengetahuan mereka, pengenalan mereka akan Yesus tidak berlimpah di dalam penyertaan itu. Yohanes 1 ayat 18 menunjukkan karena Yesus datang ke dalam dunia ini, maka kita manusia boleh mengenal siapa Allah itu sesungguhnya. Aku datang, supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Kata, datang, berarti dia bukan saja lahir, tetapi menunjukkan dia bukan dari sini. Kata, datang, berarti dia hadir di tengah kita. Hidup kelimpahan itu menjadi benar-benar limpah dari kata itu, sehingga kita tidak melihat konsep kelimpahan semata-mata dalam hal materi belaka. Kelimpahan itu harus dilihat dari satu perspektif surgawi. Dari mana dia datang? Dari situ kita melihat segala-galanya. Teologi kemakmuran telah menyelinap masuk ke dalam pengajaran gereja dan merambat masuk ke dalam hati banyak orang Kristen. Kelimpahan dilihat dari kacamata sukses dalam materi, sukses dalam karir, sukses dalam pelayanan. Semuanya diukur dari berapa banyak yang kita capai dan kita raih. Bahkan termasuk banyak hamba Tuhan tertentu membangga-banggakan berapa banyak jiwa yang sudah dia layani. Konsep seperti itu bagi saya bukan memperlihatkan konsep hidup berkelimpahan, melainkan orang-orang itu terperangkap di dalam keinginan dan ketamakan yang akhirnya akan memiskinkan kita. Bukannya makin limpah, tetapi makin memiskinkan untuk terus mencapai lebih dan lebih lagi dan tidak akan pernah puas adanya. Seperti orang haus di tengah lautan yang terus meminum air laut yang dia kira bisa memuaskan dahaganya. Padahal dia akan semakin haus dan haus lagi tidak habis-habisnya. Karena itu, kita harus berhikmat memahami maksud kedatangan Yesus yang membawa hidup dan kelimpahan bagi kita. Karakter yang berbeda, Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dalam nas hari ini, kita belajar ada dua karakter yang berbeda. Karakter pertama kita lihat dalam diri seorang pencuri, karakter kedua akan kita temukan dalam diri Yesus Kristus. Kedua karakter ini sangat jauh berbeda. Kita akan mencoba membahas satu persatu kedua karakter yang berbeda itu. Apakah perbedaan karakter dari kedua tersebut? Mari kita mempelajari kedua karakter itu. Pertama, karakter pencuri. Siapakah pencuri itu? Pencuri itu adalah iblis. Biasanya iblis mencuri hal-hal yang baik dan berguna dari manusia. Dia tidak memerlukan apa yang dicurinya,
Dia hanya ingin agar manusia tidak memiliki hal-hal tersebut, dan setelah dia berhasil mencuri, dia akan membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri oleh iblis dari manusia? Iblis mencuri firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman Tuhan itu dari dalam hati mereka. Ketika firman telah dicuri, maka damai, sukacita, kasih, berkat, juga ikut dicuri. Ketika seseorang tidak memiliki firman Tuhan di dalam hatinya, maka dia tidak memiliki apapun lagi. Kita harus sadar bahwa iblis mencuri pada saat manusia lengah atau tidak berjaga. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Manusia harus selalu waspada, berjaga-jaga agar iblis tidak mempunyai kesempatan untuk mencuri firman dari dalam hatinya. Jika iblis mencuri firman Tuhan dari hati kita, maka kita akan mengalami kerugian, seperti lupa janji Tuhan. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Bahkan orang itu bisa tidak percaya janji Tuhan, supaya jangan mereka percaya dan diselamatkan. Perhatikan 3 kata kerja yang dilakukan oleh sang pencuri ini, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. 3 kata kerja ini bisa ditafsirkan tindakan dari para pemimpin Israel yang menjauhkan domba-domba dari kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di dalam Kristus. Mereka dibiarkan sesat dan terhilang karena mereka tidak dipimpin datang kepada Yesus. Tindakan ini kejam, karena mereka telah menjauhkan domba-dombanya dengan Sang Penyelamat yang sesungguhnya. Hal ini hendak mengajarkan sesuatu bagi kita, yakni jika iblis mencuri firman Tuhan dari hati kita, maka kita pun harus berusaha merebut kembali yang telah dicuri itu. Apabila dia mencuri dan kalau tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Tangkaplah si pencuri dan rebut kembali semua yang telah dicurinya dan mengembalikan 7 kali lipat. Jika sukacita, damai, kasih dalam hatimu telah dicuri iblis, rebut kembali. Kedua, karakter Yesus. Yesus memberikan kehidupan kepada domba-domba, berlawanan dengan rancangan si pencuri, yaitu untuk membunuh dan membinasakan. Kristus berkata, "Aku datang di antara manusia supaya mereka mempunyai hidup." Yesus datang untuk mencari domba-domba yang terhilang dan memberikan mereka hidup. Bagaimana caranya? Cara yang ditempuh menentukan totalitasnya, yaitu dengan Yesus memberikan nyawanya bagi dombanya. Memberikan nyawa untuk menjaga domba adalah merupakan ciri gembala yang baik. Gembala yang baik siap menantang bahaya dan mempertaruhkan nyawanya demi kawanan dombanya. Sebagaimana yang pernah dilakukan Daud di padang saat menjaga domba-dombanya, ia harus membunuh singa dan beruang demi menyelamatkan domba-dombanya. Apa yang dimaksud dengan memberi hidup bagi domba-dombanya? Tentu yang dimaksudkan bukan hidup secara hurfiah, karena firman ini datang kepada orang yang hidup secara jasmani. Untuk apa diberikan hidup secara jasmani lagi? Kehidupan yang dimaksud adalah hidup secara spiritual. Sebagai gembala, Yesus datang mencari domba-domba, memberikan nyawanya demi domba-dombanya supaya mereka diselamatkan. Nyawanya memberikan kehidupan yang baru. Yesus memberikan hidup yang berkelimpahan. Yesus memberi hidup yang berkelimpahan, yaitu supaya mereka memiliki hidup yang melimpah dibandingkan kehidupan yang telah hilang dan dirampas oleh dosa.
lebih berkelimpahan daripada hidup yang dijanjikan oleh hukum Musa, lebih dari hari-hari yang dihabiskan di Kanaan, lebih melimpah daripada yang dapat diharapkan, lebih dari yang kita bisa minta atau sanggup bayangkan, yaitu hidup di dalam kekekalan bersama dengan Allah Tritunggal. Dengan demikian terlihat jelas apa yang dilakukan oleh para pencuri dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dengan kata lain, mereka hanya bisa mendatangkan kematian bukan kehidupan. Yang diberikan oleh Yesus Kristus bukan hanya kebalikan dari semua itu. Dia tidak hanya mengaruniakan hidup yang baru, tetapi juga hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkualitas. Karena itu, pilihlah karakter Yesus dan jauhilah diri dari karakter pencuri. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, aku perlu diingatkan bahwa Engkau berbicara kepadaku, dan bahwa aku benar-benar mendengarkan-Mu. Tolonglah aku untuk menyadari, mendengarkan, dan kemudian menanggapinya. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.